Halo Leo, apa kabar? Aku Airin, aku seorang coach dan juga konselor. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Di sini ada kartu Strange yang terbuka dan kartu Strange ini adalah kartunya para Leo di dunia tarot. Perlu diingat ya, tarot hanyalah alat bantu saja. Setiap individu memiliki peran aktif dalam menciptakan nasibmu sendiri dan kamu tetap memiliki tanggung jawab dan kebebasan dalam mengambil tindakan dan membuat keputusan. Tarot hanyalah alat yang memberikan panduan saja. Dan di sini aku ingin membantu kalian yang berzodiak Leo yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan memberi petunjuk untuk kamu dalam mengambil keputusan atau solusi. Ini hanya bagi yang resonate saja ya dengan pembacaan energi yang akan terbaca di sini. Karena aku bicara dengan banyak Leo, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Leo di luar sana. Karena energi setiap individu tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini dan rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi seseorang yang mempunyai koneksi batin denganmu. Ini bisa energi siapa saja ya yang tertarik kuat dengan energimu. Bisa orang tuamu, anak, saudara, pacar, istri, suami, mantan, sahabat, tetangga mungkin. Atau siapa saja, kamu rasakan sendiri ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kartunya. Kombinasi kartu pertama adalah energi seseorang itu di masa lalu. Ada Knight of Wands dan King of Pentacles. Kombinasi kedua kartu ini mengindikasikan adanya keberanian dan semangat petualang yang dipadukan dengan kemampuan manajerial dan kestabilan finansial. Aku ngerasa seseorang ini memiliki bakat kepemimpinan yang kuat dan terampil dalam mengambil resiko yang terukur. Aku ngerasa seseorang ini memiliki semangat yang tinggi untuk mencapai tujuan keuangan dan bisnis yang dia miliki. Aku ngerasa seseorang ini bisa menjadi pemimpin yang memotivasi orang lain untuk bergerak maju dengan energi yang kuat. Aku ngerasa seseorang ini memiliki sifat impulsif dan berorientasi pada tindakan cepat. Dan seseorang ini memiliki kemampuan untuk menggabungkan keberanian dan kepraktisan dalam kehidupannya. Seseorang ini ambisius dan bersemangat. Seseorang ini memiliki tujuan yang jelas dan energi yang kuat untuk mencapai tujuannya. Seseorang ini juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Seseorang ini juga cenderung memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan dan bisa mencapai kesuksesan material. Seseorang ini tidak takut mengambil resiko dan menjelajahi hal-hal baru. Seseorang ini juga mampu menyatukan semangat petualang dengan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuannya. Kita lihat di kombinasi kartu kedua ya, yang akan menunjukkan energi dan ciri-ciri seseorang ini saat ini. Ada Four of Pentacles dan Five of Cups. Ini kombinasi yang menarik. Four of Pentacles menandakan kepemilikan, stabilitas, dan kekayaan material. Tapi dengan adanya Five of Cups yang menggambarkan rasa kehilangan dan kesedihan, kombinasi ini dapat menunjukkan bahwa meskipun seseorang ini memiliki beberapa tingkat kekayaan atau stabilitas, tapi seseorang ini masih merasa tidak puas atau terus-menerus merindukan sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Aku ngerasa ada perasaan hampa dalam diri seseorang ini meskipun dia telah memiliki pencapaian secara material. Aku ngerasa seseorang ini mungkin terlalu terikat pada kekayaan dan materi, sehingga menghalangi kemampuannya untuk merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Seseorang ini mungkin kehilangan fokus pada aspek emosional dan hubungan yang lebih berarti dalam hidupnya. Aku ngerasa seseorang ini lebih fokus bekerja dan sibuk dalam bisnisnya.
Seseorang ini juga terus-menerus terjebak dalam kesedihan masa lalu dan tidak dapat melepaskan perasaan negatif atau kenangan yang mengganggu pikirannya. Seseorang ini mungkin terlalu fokus pada kesedihan dan kekecewaannya sehingga menghalangi dia untuk bisa melihat peluang baru yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri seseorang ini adalah orang yang dewasa, umurnya sekitar 40 tahunan atau lebih, tapi bisa juga seseorang ini berumur 30 tahunan, tapi jiwanya lebih dewasa, atau bisa juga berumur 40 tahunan tetapi berjiwa muda. Bisa vice versa ya, cocokkan sendiri. Sekarang kita lihat potensial energinya ya, atau kemungkinan energi yang akan muncul pada seseorang ini. Ada Ace of Pentacles dan The Emperor. Kombinasi kartu Ace of Pentacles dan The Emperor ini menunjukkan potensi yang besar dalam hal stabilitas, kekuasaan, dan kesuksesan. Ace of Pentacles adalah kartu yang melambangkan peluang material dan kemungkinan pencapaian finansial yang signifikan. Dan The Emperor mewakili otoritas, kepemimpinan, dan stabilitas. Kombinasi ini menunjukkan bahwa ada kesempatan besar untuk mencapai keberhasilan material dan mencapai stabilitas finansial yang kokoh. Ini bisa berarti seseorang ini mempunyai peluang bisnis yang menguntungkan, peningkatan karir, atau pencapaian dalam hal keuangan dan aset materi lainnya. The Emperor adalah simbol kekuasaan dan kepemimpinan yang kuat. Ketika digabungkan dengan Ace of Pentacles, ini menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki potensi untuk menjadi pemimpin yang sukses dalam bidang finansial atau bisnisnya. Aku ngerasa seseorang ini mungkin memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk mengelola sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai hasil yang positif. Ace of Pentacles ini juga mewakili awal yang tangguh dan potensi untuk menciptakan stabilitas jangka panjang. Sedangkan The Emperor menekankan pentingnya struktur, disiplin, dan keteguhan. Kombinasi ini menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki kemampuan untuk merencanakan dan membangun dasar yang kuat untuk masa depannya. Aku ngerasa seseorang ini memiliki visi yang jelas dan kemampuan untuk mengatur dan mengelola kehidupannya dengan cara yang membawa kestabilan jangka panjang. Seseorang ini mempunyai ambisi dan berfokus pada pencapaian materi. Seseorang ini memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai keberhasilan finansial dan materi. Seseorang ini memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat dan kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Seseorang ini memiliki kemampuan untuk mengikuti rencana jangka panjang, bekerja keras, dan mempertahankan kedisiplinan dalam pencapaian tujuannya. Seseorang ini memiliki potensi untuk mencapai stabilitas finansial yang kokoh dan mencapai kekayaan jangka panjang. Seseorang ini juga cenderung memiliki pendekatan yang terorganisir dan terstruktur dalam mengelola kehidupannya, baik dalam hal keuangan, bisnis, atau dalam bidang lainnya seperti ingin mendekati kamu. Oke, yang terakhir kita buka bottom of the deck-nya ya. Ini adalah energi di alam bawah sadarmu. Ada Four of Swords. Di dalam pikiran bawah sadarmu di sini terlihat kamu membutuhkan waktu untuk istirahat dan pemulihan dari situasi yang menegangkan atau melelahkan dalam hidupmu. Aku ngerasa kamu mungkin merasa terbebani secara emosional atau fisik dan membutuhkan waktu untuk memulihkan energimu. Aku ngerasa ada proses penyembuhan yang sedang terjadi dalam pikiran bawah sadarmu. Kamu mungkin sedang berjuang dengan luka emosional atau trauma yang telah kamu alami di masa lalu. Dan pikiran bawah sadarmu sedang bekerja untuk mencari solusi dan penyembuhan dari pengalaman itu. Aku ngerasa kamu mungkin merasa perlu meluangkan waktu untuk merenung, memahami dirimu sendiri dengan lebih baik, atau untuk menemukan keseimbangan dalam hidupmu.
Aku ngerasa kamu membutuhkan ketenangan pikiran. Aku juga ngerasa kamu butuh untuk menenangkan pikiran bawah sadarmu yang mungkin dipenuhi dengan kegelisahan, kecemasan, atau kekhawatiran. Di pikiran bawah sadarmu mungkin sedang mencari cara untuk mencapai ketenangan dan kedamaian dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan kamu sedang merencanakan langkah-langkah selanjutnya atau mempersiapkan diri untuk situasi yang akan datang. Kamu mungkin membutuhkan waktu untuk merencanakan dengan cermat dan mengatur strategi sebelum melanjutkan dengan tindakan. Dan sekali lagi perlu diingat ya, tarot itu hanya pembacaan energi saja untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan sikon yang kamu hadapi saat ini. Untuk kamu mendapatkan solusi dari situasimu dan untuk kamu membuat keputusan yang bijaksana. Dan keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Di sini zodiak yang terhubung denganmu ada dari fire sign, Aries, Sagittarius, dan sesama Leo. Ada dari water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Dan yang paling kuat di sini ada dari earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.